Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya ia menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya tadi matur bahwa kita itu dibentuk oleh firman. Pasti ada banyak aspek watak, karakter, kebiasaan yang sungguh luhur dalam hidup kita masing-masing sebagai penderek dalam Gusti. Udakara neng kampung, neng desa sok entuk pujian karena tandang gawe, karena partisipasi, karena hati yang diberikan, karena ringan hati, karena sumeh, karena sumat dulur dan aneka hal. Semua juga karena sedikit demi sedikit kita meneguk firman Tuhan. Sabdamu bagai air segar. Mungkin Anda masih mengingkari bahwa enggak, romaku itu keset, romaku itu enggak pernah baca kitab suci. Tetapi teladan hidup orang tua kita, sanak saudara kita, anak kita, teman baik kita dan seterusnya, yang dirasuki oleh firman Allah yang hidup dalam diri mereka, membentuk kita, merasuki hidup kita, sehingga itu sudah menjadi otomatis. Maka pada hal yang pertama, mantap dan mongkoklah bahwa pribadi yang hadir di sini adalah pribadi di mana firman Tuhan meresap dalam hati, dalam nubani, dalam jiwa kita. Amin. Amin. Langsung sekarang ke cerita tentang firman Tuhan. Bacaan pertama yang diambil dari kitab Nehemia. Disebut siapa yang membacakan kitab di sana, di teks ini siapa? Ezra. Ezra itu sekretaris Nehemia, seorang imam. Dan ceritanya sangat luar biasa. Pulang dari pembuangan, umat sangat merindukan apa urip kuki trep karo kersa dalem Gusti lumantar sabda dalem apa urung. Mereka merindukan bahwa boleh mendengarkan kehendak Allah melalui firman. Tetapi apa daya, meh kabeh wong buta huruf.
Dan tidak ada orang yang aktif karena mereka dalam pembuangan sebagai tawanan kemudian aktif mengajar. Maka ketika pulang dari pembuangan, mereka sangat merindukan peristiwa firman Tuhan didengungkan, disuarakan, dibacakan. Maka saya membayangkan upacara semacam apa itu. Pasti upacara mirunggan, meminjam tanah lapang kelurahan, dibuat tarup-tarup, ya kan, melingkar, dan kemudian ada mimbar yang lebih tinggi, dan kemudian mulailah dengan persiapan, dengan panas yang terik, firman Tuhan dibacakan dan diceritakan di sana supaya kita tidak jauh dari tafsir itu. Diceritakan sesudah umat Israel kembali dari pembuangan pada hari pertama bulan ke-7, Imam Isra membawa kitab Taurat ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman depan gerbang air. Dari pagi sampai tengah hari di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dari pagi sampai siang. Jadi nek iki mau ibadat iki 4:30, engko bubare 9:30. Disambung karo kurun kangge. Ini lihat antusiasme, kerinduan itu diceritakan loh. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Penuh perhatian. Mendengarkan, mencerna, lihat. Adapun Esra, ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu, ya kan? Jadi itu bukan peristiwa nanggap jadilan atau gedruk, tetapi ini memang digawe panggung men dhuwur, njur ketok saka ngendi-ngendi ya, mimbar yang tinggi dari kayu. Esra membuka kitab itu di depan mata semua umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Kita bisa bayangkan ya di lapangan ini. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri menyambut firman. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Agung, dan semua orang menyaut amin, amin, haleluya, haleluya, gitu kan. Lalu kita berdiri dan menyanyikan bareng serempak meriah. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bayangkanlah, saking hormatnya, saking rindunya, saking menghayatinya, beramin, amin, langsung bersujud ke tanah menyembah firman, yaitu sabda Tuhan. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibaca dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Perlulah lektor untuk latihan. Bagus tadi, terima kasih ya. Jadi bagus kalau membaca, tidak buru-buru, jadi enak untuk diresapkan. Lalu Nehemia, kepala daerah, kepada Imam Isra ahli Taurat serta orang Levi yang mengajar jemaat itu berkata kepada seluruh hadirin, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Rupa-rupanya haru mendengarkan Tuhan yang berkehendak melalui firman. Mereka menangis, haru. Lalu berkatilah Imam Isra kepada mereka, pergilah, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Yo, sangu-sangu udah ditokke, dimaem bareng. Sing lali ranggo sangu ora duwe, yuk dibagi men kabeh komanan. Keren banget ini. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan. Sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Itulah cerita tentang situasi peristiwa ketika firman Tuhan dibacakan. Nah, saudari-saudara,
Banyak di antara kita memang tidak membaca kitab suci secara langsung. Dan banyak ajakan pada zaman ini mungkin menjadi terjebak bahwa kita harus membuka kitab suci yang warsih terus tandane ra diwaca. Ya mbok menawa iki masa transisi sing pancen wis ora zamane sak mengko maca kitab suci sing saka dluwang. Nah, kita harus terbuka ke sana kan? Bener gak? Maka kalau saya kemana-mana, saya membawa entah handphone, kalau yang agak besar ya tablet untuk membaca firman. Kalau saya mengajak orang untuk membaca firman seperti dengan Anda, saya akan mengatakan, yuk kita buka handphone kita masing-masing. Dan Anda masih linga-lingu, Romo ki kok ngajak ning gereja kok buka handphone, gitu kan? Karena kita masih dalam masa transisi. Tetapi ketika faktanya media sosial dan IT ini sudah menguasai hidup kita, yang memang paling praktis adalah membuka banyak hal dari smartphone yang panjenengan hampir semua punya. Tentu saja mempunyai kitab suci, membawa kemana-mana, mencoret-coret adalah hal terbaik sampai saat ini. Tetapi bahwa firman Tuhan itu disuarakan lewat aneka media, panjenengan pasti juga mendengar itu kan dari banyak renungan yang dikirim. Romo Agus juga ngajak sembahyang ben bengi, ya kan, jam 9:30 juga tiap hari ke TikTok, ke Instagram, ke YouTube. Saya itu Romo Agus itu sabane mrono supaya firman Tuhan sampai sebagai pewarta. Itu pun baik. Itu pun bisa menjadi pupuk hidup yang membentuk kita menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Melalui bahkan, kalau boleh disebut bahkan, besok bukan bahkan lagi, melalui piranti yang kita punya masing-masing. Amin. Maka jangan pernah menghilangkan waktu untuk mendengarkan atau untuk membaca atau untuk melihat animasi firman Tuhan dari media apapun. Saya tiap hari juga membaca firman dan menyampaikan kepada pendengar radio di JFM Semarang. Tiap hari, ini sudah tahun yang ke-9, tiap hari. Supaya apa? Supaya firman Tuhan disampaikan. Jadi melalui radio, melalui televisi, melalui media sosial, aneka aplikasi media sosial, dan terutama juga melalui firman yang Anda punya kitab suci di rumah, hidup kita semakin dibentuk. Dan terakhir, saya ingin mengatakan, kalau kita berjuang terus-menerus mewujudkan kehendak Allah dalam hidup, sebagaimana ada dalam firman-Nya, rumangsaku rasaku urip kuwi ayem. Ayem itu tidak ada padanannya loh. Ayem itu bukan soal material loh. Ayem itu bukan soal ora padu. Ayem itu bukan soal kabeh fasilitas ono. Ayem kuwi yo rasa pangrasa, pengalaman bahwa aku ya ayem ya tetepan ya. Aku ayem ya. Maka saya ngiming-imingi panjenengan, tetaplah memegang dan memelihara firman yang dari mana-mana masuk dalam hidup kita. Syukur kalau mengingat, tidak usah menghafalkan, tapi satu pesan, 2 pesan setiap hari. Dan itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang bermutu. Amin.